Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Wahyuningsi. NPM saya 2019610165. Saya dari kelas Manajemen 3E akan membahas tentang sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia. Pengertian sistem ekonomi, sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sebuah sistem yang mengatur dan mengelola segala aktivitas perekonomian di suatu negara sehingga dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Di Indonesia sendiri sudah mengalami 4 perubahan sistem ekonomi. Adapun macam-macam dari sistem ekonomi yaitu yang pertama masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1957, yang kedua masa demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1966, yang ketiga masa demokrasi ekonomi dari 1967 sampai 1998, dan yang keempat adalah masa demokrasi Pancasila dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Adapun fungsi dari sistem ekonomi secara umum yaitu yang pertama sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, yang kedua mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, yang ketiga sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan, dan yang keempat menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Saya akan membahas tentang masa demokrasi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang dianut Indonesia saat ini. Sistem ekonomi di Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ternyata pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Secara sederhana, pengertian sistem ekonomi Pancasila yaitu suatu hal yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan dilandasi kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi Pancasila ini memberikan kebebasan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar berusaha membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat yang ditentukan. Apapun sistem ekonomi yang dianut oleh sebuah negara pasti memiliki sebuah tujuan yang diharapkan bisa tercapai oleh sistem ekonomi yang dianut tersebut. Adapun tujuan dari sistem ekonomi Pancasila adalah pertama, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, yang kedua, kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas, yang ketiga, adanya perimbangan yang wajar antara kekuasaan dan pengaruh antara atas dan bawah, yang keempat, adanya intensif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Dan yang kelima, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tindakan ekonomi dalam berbisnis. Adapun fungsi sistem ekonomi Pancasila, yang pertama sebagai penyedia dorongan untuk melakukan proses produksi, yang kedua supaya dapat tercipta koordinasi yang tepat dalam sebuah aktivitas individu di bidang perekonomian, dan yang ketiga adalah supaya dapat menciptakan mekanisme tertentu sehingga distribusi barang dan jasa dapat berlangsung dengan baik. Adapun contoh penerapan ekonomi Pancasila yaitu koperasi, BUMN, dan serikat buruh. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari sistem ekonomi Pancasila yaitu adanya sistem ekonomi Pancasila di Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu dasar yang kuat untuk para pengusaha muda di negeri ini. Sistem ekonomi Pancasila ini bisa sukses apabila kondisi perekonomian dan keuangan di dalam bisnis ini mampu berjalan dengan baik. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.